Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di kelas malam hari ini dalam posisi yang belum maksimum juga, sehingga sekali lagi mohon maaf ketika nanti ada sedikit banyak yang kurang maksimum untuk memberikan pembelajaran pada malam hari ini. Sebelum mengawali, terlebih dahulu kita akan mereview dulu. Kita sempatkan untuk mereview sehingga teman-teman yang lama atau yang mungkin sudah banyak memahami sedikit banyak akan terbantu dengan evaluasi yang kita berikan pada malam hari ini. Oke, kita awali dari pagi hari ya. Kita contohkan saja ya. Ya, kita anggap saja kita belum tahu. Memang kita belum tahu kedepannya kemana arahnya. Yang pasti pergerakan selalu ada dua, kalau tidak naik ya turun. Ya, karena itu di pagi hari ketika sudah dibuka dengan candle bukaan, maka di situ ada banyak peluang yang bisa kita ambil. Dari sisi mana kita ambil, baik dari sisi naik maupun turunnya, ya tentu kita lihat dari arah dominannya ya. Dominan secara umum bergerak ke atas. Kemudian sampai di atas ya, sampai di atas sempat turun ya. Sampai di atas sempat turun. Oke, sampai di atas sempat turun. Kemudian turunnya di mana? Kalau kita tarik garis tengahnya hanya berada di area retracement. Kemudian perhatikan dia turun, kemudian mulai naik lagi. Nah, disitulah mulai terbentuk seller kembali ya. Ini sehingga arahnya kecenderungannya kalau kita gambarkan naik, kemudian turun, perhatikan, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Sehingga apa yang kita bisa dapatkan? High, ada high, kemudian ada low, ada low-nya di sana. Yang di atas menuju ke bawah, yang di bawah menuju ke atas. Kira-kira menuju kemana ya? Mengerucut kemana? Tentu yang dominan adalah tren naiknya. Ya, nanti dari level ini ya, tentu di levelnya ini kita bisa tarik garis, di level atas bisa kita tarik garis. Ya, dua-dua nanti kita menunggu breakout-nya di mana. Di awal bahkan kita bisa tentukan untuk buy dan sell-nya ya. Di atas di sini kita buy stop, di bawah sini kita sell stop ya. Bagaimana kita bisa menentukan di sana? Perhatikan di sini ada level-level di atas, kemudian di sini ada levelnya. Kalau kita ambil buy stop di sana, dia naik, dia akan mencoba mendekati level. Ketika kita ambil sell, kemudian ketika dia tersentuh, dia akan mendekati levelnya di sini. Ya, setelah itu nanti kita lihat terkini bagaimana perkembangan terkininya. Kalau saya lebih dominan dia break di sana naik, kemudian break di bawah dia akan turun. Ya, kita tandai di sana. Kita tandai di sini. Nah, bergeraknya tentu hanya berkisar di antara ini. Tadi bergerak di antara ini, dia tidak cukup jauh. Kalaupun kita ambil posisi buy ya lumayan dapat 200 sekian ya, hampir 300. Sell-nya di sini tidak tersentuh, tersentuh di sini. Kalaupun tersentuh artinya masih akan rugi, sehingga ketika sudah tersentuh kemudian mulai berbalik tidak ada keamanan, langsung ambil 300 hingga 500. Kenapa kita ngambil terlalu tidak yang 250? Diingat dari beberapa hari terakhir ringnya besar, sehingga kita bisa naikkan ya. Kalau ringnya besar kita bisa naikkan di sana ya, mengikuti kondisi ring yang ada. Kemudian perhatikan bergeraknya naik turun ya, ini masih berada di levelnya, akhirnya membentuk level yang baru. Saya kasih tanda warna biru ya. Ini level yang baru, kemudian ini membentuk level yang baru.
sehingga mudah sekali ketika dia breakout di atas ambil buy, breakout di atas ambil sell. Breakoutnya di bawah berarti ambil posisi sellnya di sini, tunggu selesai ambil posisi sell. Ya, menunggunya memang cukup lama, tapi kalau kita sudah pasang pending di sana tentu lebih kita dapat peluangnya di sana. Kemudian sekarang yang terkini, yang dekat sekarang, posisinya seperti apa ini? Nah, kembali ke trennya. Sekarang trennya didominasi oleh seller. Nah, seller sekarang dominasi sampai di sini. Sehingga dari atas merah ke sini kita tarik, tengah-tengahnya kita tarik di sini. Maka ini adalah area retracement. Area retracement. Kalau kita tarik Fibonacci, tarik dari atas ke bawah. Maka retracementnya berada di antara ini. Sehingga ini masih berada di wilayah koreksi naik berpotensi turun lagi ketika dia hanya berkisar di antara ini, bahkan bisa turun lagi. Sampai di mana kira-kira turunnya baru kita lihat secara detail. Nah, sekarang tren kecenderungannya kita lihat yang dominan sekarang masih jauh ya. Nah, dominannya kan masih turun. Di bawah ada level, di sini ada level yang mendekati sumbunya, di sini ada level. Untuk bisa bergerak dia jauh lebih kuat ke bawah, tentu harus melalui proses yang panjang. Sekarang trennya terlihat di sana yang lebih dominan, ya terlihat dari sana trennya masih kuat naik. Di sini area fase, di mana fase ini fase ring ya, fase ring, di mana dia naik turun hampir sama atau sama. Sehingga ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk yang terdekatnya. Kita bisa tarik garis Fibonacci untuk mengukur ketika dia nanti turun. Oke, Fibonacci kita tarik dari mulai dasar. Oke, terbentuk di sana. Kita ambil dari sana ya, sehingga ini adalah wilayah-wilayah penting yang harus kita hati-hati. Ya, wilayah penting yang harus kita waspadai untuk kecenderungan lebih kuat lagi ya. Ketika bergerak sudah mulai merah, maka perlu diwaspadai. Ini adalah wilayah penting untuk menguji apakah seller kuat atau tidak. Di area di sini nanti kita uji, ketika dia sudah mulai kuat lagi, ya sudah mulai tembus lagi, maka ini bisa menjadi pertanda seller akan mulai menekan. Targetnya nanti terus di bawah ya, terus dia akan mencoba mendekati levelnya di sini. Kemudian ketika lewat dia akan coba mendekati levelnya di sini. Ya, tetapi tentu tidak bisa sehari dua hari. Ada batasan ringnya. Ini adalah kalau kita membaca nanti secara bertahap seperti itu ya. Ya, kalau kita membaca bertahap seperti itu. Kita dibatasi oleh ring, satu hari kita batasi dengan pergerakan ringnya begini. Yang kemarin cuma sini ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan rata-rata ya mungkin di kisaran ini turun sedikit ya. Ya, kisarannya kalaupun turun dia akan bergerak mendekati levelnya di sini. Ya, silakan diuji ketika dia turun dia akan bergerak mendekati 1980. Kembali ke H1, sehingga ketika nanti turun masih potensinya cukup panjang. Naik ini belum tentu dia akan kuat naik lagi, atau belum tentu dia akan panjang ya, tergantung bagaimana nanti terbentuknya candle ini. Yang jelas sudah mulai ada penolakan. Perhatikan dari sellernya ya, dari perjalanannya, dari mulai kecil ada momentum, ada kehilangan momentum dengan sumbu yang semakin ke atas atau baris yang semakin ke atas, low-nya semakin meninggi.